Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Kita di Vigo. Kita Listigo. Kemana dia? Tidak tahu. Berarti Alfa ya? Tidak ada pemberitahuan. Ya baik. Silakan. Satu orang kunci Mbak. Bolanya tolong di depan bola kaki dan bola sehingga kami bisa berdiri di sini untuk belajar dan kami belajar semoga kami bisa menjawab pertanyaan dari kami. Tuhan tidak bisa semuanya yang silakan menjawab tanganmu dengan Kristus Tuhan dan pengacara kami. Ya, lewat doa tadi kita sudah mengerjakannya. Jadi ini kita telah melaksanakan salah satu keyakinan kelas yang menentukan lagi. Ya, saya masih ingat keyakinan kelas yang menentukan Disiplin Bu. disiplin. Terus apa lagi? Sopan santun. Sopan santun. Apa lagi? Kalau sopan santun itu apa sih? Menghargai guru. Saling menghargai boleh ya. Menghargai teman juga boleh. Nah, jadi intinya dalam pembelajaran kita kali ini jangan lupa kita juga menjalankan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas dalam pembelajaran agama ini ya. Ya, baik. Sebelumnya kita akan silakan duduk. Silakan duduk. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja. Siapa yang masih ingat pengertian dari gereja? Kan gereja itu tidak selalu berarti bangunan. Tapi gereja itu adalah apa? Rumah Tuhan. Apa lagi? Tempat beribadah. Apa lagi? Iya, benar. Jadi, itu pelajaran dua minggu yang lalu luar biasa kalian masih. Nah, untuk hari ini ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan model belajar discovery learning, diharapkan siswa semua atau kalian semua dapat memahami teks lagu tentang hak dan kewajiban, ya. Hak dan kewajiban orang beriman. Kemudian setelah membaca dan merenungkan kitab Matius pasal
diterima. Nah, kalau kewajiban apa? Sebaca. Suatu hal yang harus kita lakukan. Lebih lengkapnya lagi. Yang harus kita Yang harus kita terima. kita lakukan. Contohnya Siapa yang bisa? Ayo, di sana. Kewajiban adalah sesuatu yang kita Hah? Apa? Oke, tidak apa-apa karena kalian kan belum masuk ke materi. Jadi kalau hak tadi adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban itu kebalikannya. Apa? Tindakan yang harus Ayo, coba berpikir. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Itu contohnya ya, boleh. Tapi pengertiannya loh, tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. yang dikerjakan atau dilakukan oleh Seseorang. Oke, boleh lah ya. Jadi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang kita beri. Kalau tadi hak kita menerima, kalau kewajiban kita memberi. Melakukan sesuatu untuk, kalau di gereja konteksnya berarti kita melakukan sesuatu Untuk Tuhan. untuk Tuhan. Apa yang harus kita berikan di gereja? Kita memberikan Sumbangan. memberikan pelayanan. Pelayanan. Nah, kalau di pesta apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban? Masih ada loh. bayar pajak. Mematuhi Mematuhi perintah atau Amanah. Itu. Kalau di sekolah kewajiban kamu apa? Belajar. 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 Bisa nih. Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi Peraturan sekolah. aturan sekolah. Mematuhi Tuan guru. aturan guru boleh. Lalu kalau dalam belajar apa yang harus kamu lakukan sebagai kewajiban kamu? Coba jantung. Oke, iya, betul sekali. Kewajibannya apa? Ngerjakan tugas. Ngerjakan tugas itu adalah hal yang wajib. Kenapa? Tujuan kamu datang ke sekolahnya apa? Belajar. Jadi ketika dapat tugas maka harus Kerjakan. Oke. Begitulah yang Ibu sampaikan ya. Jadi untuk saat ini nanti Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk membuka dulu Alkitab. Coba buka dulu Alkitabnya di dalam kitab Matius pasal 24. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Matius pasal 22 ayat 15. Siapa yang sudah ketemu? Daud. Silakan baca judulnya saja. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Jadi judulnya di situ tentang membayar Pajak. pajak. Kalau membayar pajak ini masuk kepada hak atau kewajiban? Kewajiban. Sekali. Jadi membayar pajak itu adalah suatu Kewajiban. Nah, baiklah, nanti kalian akan diskusi kelompok. Namun sebelumnya kita mau berhenti sebentar dari kegiatan belajar. Coba kalian duduk dulu dengan posisi yang nyaman. Coba ambil posisi belakangnya ini ditegakkan ya. Coba ambil posisi duduk dulu. Yang benar. Nah, tegakkan badannya, tegakkan. Jangan jongkok sini. Nah, ini salah. Tegakkan.
bagaimana perasaan kalian setelah tadi kita memberi semak dari kegiatan belajar? Tenang. Tenang ya. Rasanya ketika kita mendengarkan alunan musik tadi gimana? Nyaman. Nyaman ya. Rasanya baru. Apa? Pikiran tenang ya. Berarti kamu tadi menikmati ya alunan musiknya ya. Nah, jadi itulah gunanya alunan musik ini dia membuat kalian lebih fresh ketika kalian sedang belajar yang mungkin pada saat penyampaian materi kalian merasa ngantuk, capek, lelah dan tidak bersemangat, tetapi setelah kalian mendengarkan alunan lagu tadi kalian merasa lebih lega ya, seperti ya. Ya, baik, kita kembali kepada kitab Matius. Coba salah satu yang membacakannya, ini ayatnya banyak sekali ya. Atau kamu baca sepintas, siapa yang punya Alkitab coba kamu baca sepintas dari ayat 15 sampai 22. Kira-kira nih apa yang ditulis di situ, maksudnya apa yang tidak disampaikan dari teks di situ? Apakah ada hak atau ada kewajiban yang terdapat di sana? Coba perhatikan dulu. Dibaca dulu teksnya. Kalau ada yang sudah ketemu, misalnya ada hak di situ atau ada kewajiban, silakan kalian tunjuk tangan dan langsung sampaikan ya. Baca sepintas. Ada yang sudah ketemu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa tuh ya? Ada kewajibannya, Bu. Ya, kewajibannya apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti itu disebut dengan Kewajiban. ya, kemudian yang kelima. Jadi benar sekali ya. Jadi dari ayat berapa kita lihat emang? Ayat 21. Ya, ayat 21 di situ yang mengatakan berikanlah apa? Membayar pajak kepada kaisar. Apa? Cukup. Aduh, di yang belakang gitu. Ya, jadi di situ ada kewajiban tentang memberi atau membayar pajak dan juga memberikan sesuatu apa yang patut kita beri kepada Allah atau Tuhan. Ya, baik. Anak-anak, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Ya. Jadi untuk kelompok yang pertama itu kalian adalah orang-orang yang senang mengamati. Siapa yang senang mengamati? Silakan bergabung jadi satu kelompok di kelompok 1. Yuk silakan memisahkan diri yang merasa diri senang mengamati. Yuk bergabung jadi kelompok 1. Silakan berdiri yang jadi kelompok 1. Yuk. Kemudian kelompok yang kedua nanti yang kalian senang mendengarkan kayak tadi mendengarkan musik, mendengarkan itu silakan bergabung. Tanpa ibu komando ya, silakan kalian yang merasa senang mendengarkan musik atau lagu kami silakan bergabung. Kemudian kelompok yang ketiga ini yang senang mempraktekkan gerakan kayak lagu tadi dulu yang kita nyanyikan, yang senang mengikuti gerakan itu kan? Nah coba kamu. Itu jadi kelompok 3. Nah, oke. Jadi ini kelompok 1 mana kelompok 1? Oh ini yang mengamati ya, mengamati ya. Nih Kami yang nyanyi. iya. Kan kamu ada teks kan? Ada teks ya. Kamu ngamati teks ya? Ini berarti tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2 itu nanti ada dibagikan linknya. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 juga akan dikasih linknya ya. Coba kalian buka di grup binaan kita. Ibu udah siapkan linknya di situ. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 1, kelompok 1 ini ibu bagikan teks lagu. Silakan kalian
dibaca dulu. Informasi untuk kelas Cermati benar-benar setiap kata atau kalimat yang ada dalam teks hari ini. Kemudian kalian identifikasikan atau tuliskan hak dan kewajiban yang ada di dalam hal ini, ya. Gimana tuh, Bu? Ini kalian baca dulu teks hari ini, tambahkan aja. Jadi teks lagunya kalian amati. Apa yang kamu dapatkan dari apa isi yang terdapat di dalam lagu ini? Judulnya apa? Kan? Oh ya, tadi contohnya ada nggak di sini? Kewajiban. Iya. Ya. Nanti kalau sudah siap, kalau sudah ketemu, silakan kalian langsung tunjuk tangan dan sebutkan contohnya, ya. Nah, kemudian yang ini juga dari kalian mendengar lagu ini, ya. Kalian nanti sebutkan contoh kewajiban, hak dan kewajiban yang ada di lagu ini, ya. Oke, kalau bisa nanti silakan tunjuk tangan dan sebelum kita masuk ke sisi materi Matius pasal 22, ya. Paham? Paham? Oke. Kelompok 3. Udah, bisa juga? Bisa dengar? Lagunya? Pakai enggak? Punya kamu ada enggak? Oke. Ya, nah, jadi gini, untuk kelompok 3, kalian lihat gerakan-gerakan yang ada di dalam hal itu, lalu sebutkan contoh hak dan kewajiban yang ada di dalam hal itu, tapi kalian dengan gerakan, ya, dengan gerakan, ya. Ibu kasih waktunya berapa, ya? 5 menit aja, ya. 5 menit, ya. Ya? Oke, kelompok 1 coba. Arti kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dikerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapat dan diterima. Itu pengertiannya. Contohnya ada nggak di situ? Apa contohnya itu? Ada, pasti ada. Iya, dilakukan dengan bertanggung jawab. Kemudian kelompok ini 2 sudah menemukan apa yang kamu dapat dari mendengar hal itu? Atau kelompok 3? Belum buka, ya? Sudah. Nah, dikira-kirakan seperti apa gerakan kalau kewajiban itu gimana? Gerakannya, kalau haknya gimana? Haknya gini. Oh, hak itu gini. Gini kakak. Lalu kewajiban? Gini. Oh, gitu. Kok kewajiban malah gini? Bukan gini kewajiban itu. Kan artinya kita memberi. Kalau menerima kan gini. Ya kan? Paham, ya? Terus. Kelompok 2 sudah? Apa? Tetap bilang kita? Mewakili? Oh ya. silakan juga dari kawan-kawannya yang mungkin Anak muridnya datang ke sana. Oh ya. Oh. Ya, sebentar, ya.
Kalian tidak harus mengartikan, tapi boleh memberikan penjelasan maksud dari istilah ini. Misalnya kan itu kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib, ya kan, berarti sebagai siswa yang baik berarti kita wajib mematuhi aturan yang ada di sekolah, ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Dengan teks lagu dan mendengarkan lagu dan juga memperhatikan gerakannya, paham semua ya? Paham? Kalau paham kita lanjut. Ini diskusi kelompoknya. Nanti kalian kalau sudah selesai akan presentasi depan untuk menampilkan atau menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan kalian tadi buka kitab Matius. Nih buka kitab Matius. Di lembar tugas ini, di sini Ibu sudah bikin ada 2 jenis pekerjaan. Yang pertama itu kerja kelompok, yaitu diskusi tentang Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian yang keduanya tugas kalian secara individu atau sendiri-sendiri, ya. Nah, itu ada tugas kalian menghafal ayat yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 21b. Itu bunyinya sudah di buku. Jadi sudah kalian hafalkan. Itu tugas mandiri, ya. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke diskusi. Oke. Nah, dalam diskusi ini diharapkan kalian kerjasama, ya. Semua bekerja, saling membantu. Jangan sampai ada yang malas atau kurang aktif, ya. Silakan tulis jawabannya di bawah. Langsung jawaban di bawah. Waktu diskusinya 15 menit, ya. 15 menit. Nah, kalau untuk tugas mandiri itu nanti setelah diskusi silakan kalian menghafal ayat, ya. Nah, untuk dari sekarang silakan dikerjakan untuk tugas kelompok. Lihat perintahnya di situ apa? Perintahnya apa? Baca, ya. Baca dulu, kitabnya baca dulu. Habis itu apa? Mengidentifikasi atau menyebutkan contoh-contoh kewajiban orang beriman menurut teks Matius tadi. Kemudian sebutkan kewajiban kita sebagai orang beriman di dalam gereja. Oke, 15 menit, ya. 15 menit itu singkat, jadi kamu harus kerja sama. Ya, sudah. Sudah semua, sudah. Oh, 1 orang nggak masuk, ya? Ini kok ada yang belum 1 orang?
Bagaimana diskusinya? Apakah ada yang mengalami kendala atau kesulitan? Apa? Ini apa? Lagi tulis. Ada yang mau ditanyakan atau ada kesulitan? Tidak ada ya? Kelompok 1? Ada kesulitan? Oke, baik, karena kelompok 3 yang duluan sudah selesai, nanti kelompok 3 yang maju duluan ya. Sudah kelompok 1? Ya. Kelompok 2 sudah? Waktunya 7 menit lagi ya. Lagi. Usahakan selesai dalam 7 menit lagi. Udah? Kelompok 2? Belum? 5 menit lagi ya. Untuk yang belum, yang sudah siap-siap kelompok 3 nanti akan maju duluan. Siapkan dulu siapa yang akan menjadi moderatornya atau yang memimpin diskusinya. Lalu ada yang membacakan hasil diskusinya, dan kemudian nanti kalau temanmu menanyakan, kamu jawab sama ya, saya biasa ya. Perkenalkan nama.
kelompok tadi dari kelompok 1 atau kelompok 2. Tiga menit lagi. Ayo, kelompok 2 dan kelompok 1. Sudah selesai, Bu. Nah, oke, kelompok 2 selesai. Kelompok 1. Sudah. Nah, oke, kalau sudah, jadi untuk sekarang kalian silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti akan mulai dari kelompok 3, karena tadi kelompok 3 sudah selesai ya. Nanti baru kelompok 2 dan selanjutnya kelompok 1. Jadi dalam diskusi ini silakan kelompok yang maju menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang duduk silakan kalian menanggapi, bertanya atau memberikan saran dan pendapat kepada kelompok yang lain. Paham? Oke. Silakan kita sambut kelompok 3 dulu. Ya. Perkenalan dari kelompok berapa, kemudian langsung menyampaikan. Menyampaikannya singkat saja. Nanti mempersilakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi ya. Perkenalkan yang dari kelompok 3, nama saya Dena. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 2, sebutkan contoh-contoh kewajiban orang beriman menurut teks Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Yang pertama membayar kepada desa, yang kedua memberikan keseimbangan kepada Allah. Tiga, sebutkan kewajiban kita sebagai orang beriman dalam gereja. Yang pertama memberikan keseimbangan kepada gereja, beribadah setiap hari Minggu, mengikuti tugas serta kegiatan gereja, menjadi petugas gereja pada hari Minggu atau hari raya lainnya, berpandang dan berpuasa pada hari yang ditentukan. Sekian hasil kerja kami. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan hasil diskusi yang sudah disampaikan dari kelompok 3. Nah, boleh. Ya. Contoh kegiatan di gereja. Nah, jadi pertanyaannya, apa contoh kegiatan di gereja yang menunjukkan apa nih, kewajiban atau hak? Kewajiban kamu dalam gereja. Coba jelaskan, itu pertanyaannya. Kewajiban dalam gereja mengikuti perayaan Natal, membantu tugas gereja. Nah. Yes. Sudah gimana jawabnya? Ya. Kalau misalnya haknya kita bisa menerima komuni, bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Tidak ada. Jadi sudah putus enak. Sekian data dari kami ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2 ya. Yang singkat saja ya.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Baca kitab Matius bab 2 pasal 15 sampai 22. Langsung ke hasilnya. Langsung hasilnya aja, Bu. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Jawab mereka, gambar dan tulis kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 2, ya Bu, yang nomor 1. 2, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan Allah yang apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban nomor 2. 3, memberi persembahan, melayani Tuhan, berpantang pada hari yang ditentukan. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan, Bu Tinus. Sebutkan cara kamu melayani Tuhan. Cara kamu melayani Tuhan. Caranya, Yang lain boleh bantu. Anggota kelompok yang lain boleh bantu. Apa tadi? Boleh bantu yang lain. contohnya beribadah setiap minggu, atau bisa juga pas hari Natal, Paskah. Kurang tepat katanya. Ayo. Contoh dan cara kamu melayani Tuhan gimana caranya? Yang biasa kamu praktekkan. Betul, tapi kurang tepat. Ya, Pak. Yang biasa kamu praktekkan loh ya, itu contohnya. Apa? Memberi persembahan. Gimana dulu Dan tidak? satu lagi, Nah. membaca Alkitab. Gimana itu Pinus? Oke, kelompok lain masih ada? Sebutkan contoh orang beriman di dalam gereja. Melayani Tuhan. Contoh orang beriman di dalam gereja. Maksudnya gimana tadi? Orangnya atau apa tuh? Orang-orang yang itu beriman di dalam gereja itu contohnya. Contohnya dari sikap atau dari apa? Dari sikap. Oh, sikapnya. Sikap orang beriman itu gimana? Itu aku melayani Tuhan. Oh, mau melayani Tuhan gitu ya. Iya. Terus? Silakan lagi. Lagi. Apa banyak contohnya orang beriman? Sembahyang setiap hari Minggu, Nah. berdoa setiap hari. Gimana Marpet? Oke, tutup ya Nita. Sekian dari kelompok 2. Tutup aja ya karena kita waktu sudah. Sekian dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan dulu untuk kamu. Iya, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok ya. Jadi kalian sudah berhasil menemukan atau mengidentifikasikan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam teks Matius 22 ayat 15 sampai 22. Selanjutnya, Ibu akan membagikan video ini. Ibu minta kalian menulis pengalaman kalian ketika melakukan diskusi tadi. Jadi waktu kalian melakukan diskusi tadi, bagaimana perasaan kalian itu? Dan apa yang terjadi dalam diskusi? Ini Ibu kasih contoh. Misalnya, waktu diskusi tadi saya merasa senang misalnya. Ini contoh ya, karena semua anggota aktif. Itu contohnya. Tapi kalau misalnya ada kawan yang malas, silakan kamu tulis di sini ya. Oke? Paham ya? Ibu akan kasih. Tapi ini masing-masing dilakukan berkelompok. Menurut kamu secara pribadi ya, secara individu ya. Oke. Silakan tulis pengalaman kamu ketika melakukan
kelompok. Ini perasaannya gimana siapa? Nih, berapa orang? 7. 8. Ya, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang senang mendengar tadi banyak ya? 5. Ya, Nafef, apa yang kamu tunjukkan tadi ke Sandra Nah, yang di dalam HP itu? itu Coba ibu lihat bukanya. video. Video apa? Itu berkaitan nggak dengan pembelajaran? Nah, Kenapa kamu melakukan? Kamu menonton video yang tidak berkaitan dengan pembelajaran itu salah atau tidak? salah. Kamu sudah tahu kan? Tahu. Berarti kamu melanggar kesepakatan yang apa? Ya, Apa? disiplinan. Disiplinan. Coba, ini kan video kan bukan berkaitan dengan pelajaran. Jadi kamu melanggar, iya melanggar kesepakatan kelas kita yang bagian mana itu? Sopan. Tidak sopan. Berarti kamu tidak Menghargai. menghargai. Nah, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kamu tahu? Tahu. Tahu itu salah? Tahu. Nah, langkah selanjutnya kalau biar ini tidak terulang lagi di pembelajaran berikutnya, apa yang harus kamu lakukan? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Jangan ulangi lagi ya. Oke, silakan nih. Menulis pengalaman kamu ketika berdiskusi kelompok tadi ya. Silakan. Kalau yang sudah silakan ditempel di papan tulis sana ya. Nama ibunya dari sini. Silakan ditempel. Yuk, tidak pakai lama. Silakan maju tempel di papan tulis yang sudah dari sana. Yuk. Ya, tempelkan. Ini menurut perasaan kamu yang terjadi loh ya, jangan ngarang-ngarang ya. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Yuk yang sudah sebelah sana kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 semua. Bu, kelompok 2 bisa enggak? Bisa. Yuk. Silakan ditempel yang sudah.
perintah guru dan berdiskusi. Sesama teman agar Stop sampai situ. Rizka lagi sebelahnya, baca dari yang atas. Nisa sudah stop sampai situ. Dalam diskusi tadi saya merasa bersenang karena kelompok lain bertanya kepada jawaban kelompok lain agar tenang dalam Yang kencang suaranya. teman-teman pada kelompok. Saya sedang belajar bersama teman-teman. Ketika diskusi memberikan saran kepada teman-teman dan saya pun senang. Saya merasa nyaman dan senang, merasa lebih bersemangat. Stop sudah. Kembali dulu. Sudah. Kembali. Iya, jadi dari hasil jawaban kalian yang sudah kalian tulis di papan tulis itu, kesimpulannya bahwa dalam diskusi kelompok hari ini kalian merasa senang, apalagi semangat, ada kerja sama. Bagus ya. Jadi tingkatkan ke depannya dalam diskusi kelompok untuk selalu menerapkan apa yang sudah kamu tulis di papan tulis tadi ya. Nah, dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari topik materi yang tadi kita pelajari bersama? Hah? Apa? Materi yang sudah kita pelajari barusan tentang hak dan kewajiban. Boleh. Lalu apa lagi? Ayo. Kita telah belajar apa tadi selain penjelasan tentang arti dari hak dan kewajiban. Apa lagi tadi? membayar pajak. Nah, itu adalah contoh. Kita juga sudah mempelajari contoh daripada hak dan kewajiban. Nah, jadi inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya ketika di dalam gereja kita wajib melaksanakan dua hal tadi. Yang pertama, kita punya hak di gereja, yaitu sesuatu yang kita terima. Misalnya seperti kita mendengarkan sabda Tuhan, apalagi kita mendengarkan pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan iman. Kemudian kita juga wajib memberikan apa? Sesuatu kepada gereja yang merupakan kewajiban kita sebagai anggota jemaat atau umat. Apa yang kita berikan? Contohnya tadi apa? Misalnya memberikan persembahan, mau melayani Tuhan. Nah itu ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Nyaman ya, secara keseluruhan. Senang. Apa lagi? Menyenangkan. Apa yang membuat kamu merasa senang? Karena ada Oh, karena ada ice breaking. Berarti kalau belajar itu nanti harus ada ice breakingnya ya biar semangat ya? Ya. Jadi apa namanya? Atau ada kalian yang mau memberikan refleksi? Yang mau menyampaikan refleksi ada sesuai dengan pengalaman belajar hari ini? Boleh. Bagaimana? Coba. saya senang karena ada SPP dan mendengarnya. Kamu senangnya karena ada speaking sama mendengarkan lagu. Apalagi saya Masih dengan belajar ini saya lebih kreatif dan aktif. lebih kreatif. Tepuk tangan juga ya. Nah, anak-anak nanti kalian kalau di rumah silakan untuk tugas mandirinya kamu kerjakan di rumah. Minggu depan akan kita lanjutkan berikutnya ya. Sudah hafal ya, nanti kita lanjutkan di minggu depan saja.
karena waktunya sudah habis. Dan boleh kalian mencari referensinya di media internet, boleh ya. Kalau misal ada materi yang kurang kamu pahami, sebagai referensinya boleh kamu nanti buka internet ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita mau tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini. Kita istirahat ya. Silakan siapkan. Kita istirahat. Alkitabnya di bawah.